Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tak terasa perjalanan waktu dari hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya kita sudah berada di tahun 1442 Hijriah. Namun rata-rata orang Islam tidak mengetahui perhitungan kalender Islam tersebut. Yang mereka ketahui pada umumnya hanyalah penanggalan Masehi tersebut. Namun anehnya lagi, begitu masuk tahun baru Islam 1 Muharram, masih banyak orang yang berpaham bahwa bulan Muharram adalah bulan sial. Bulan Muharram tidak boleh melakukan kegiatan. Bulan Muharram tidak bisa melakukan pernikahan, dicerai. Bulan Muharram tidak bisa memasuki rumah baru, nanti kebakaran. Paham seperti ini perlu diluruskan. Ada apa sebenarnya di bulan Muharram? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Lanjutan ayat tersebut menjelaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan mulia. Dan ternyata disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, di antara 4 bulan mulia itu adalah bulan Muharram. Olehnya itu tidak ada alasan kita menjustis atau mengklaim bulan Muharram itu sebagai bulan sial. Dan ternyata ketika kita membuka lembaran sejarah, banyak nabi dan rasul diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram, khususnya di pada tanggal 10 Muharram. Mari kita lihat Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara Fir'aun pada waktu itu. Maka Nabi Musa pun diberikan oleh Allah mukjizat berupa tongkat. Ketika Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya di pinggir laut, laut itu pun terbelah dua dan Nabi Musa pun melewati belahan laut tersebut. Akhirnya Nabi Musa selamat lagi ke daratan. Fir'aun beserta pasukannya akhirnya tenggelam. Kapan terjadinya? Pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ketahuan oleh Raja Namrud telah menghancurkan patung berhala Namrud, Nabi Ibrahim pun dihukum oleh Namrud pada waktu itu, dimasukkan di atas tumpukan kayu bakar. Ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh pasukan Namrud, turunlah malaikat penjaga hujan menawarkan bantuannya. Wahai Ibrahim, izinkan aku untuk menurunkan hujan biar apinya Namrud padam. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak membutuhkan bantuanmu wahai hujan. Yang aku butuhkan adalah bantuan zat yang menciptakan hujan. Angin pun menawarkan bantuannya. Ibrahim, izinkan aku untuk bertiup sekencang-kencangnya biar kayu bakar Namrud tersebut berhamburan. Akhirnya tidak jadi membakar engkau wahai Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Aku tidak membutuhkan bantuanmu wahai angin. Yang aku butuhkan adalah bantuan zat yang menciptakan angin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang aku jadikan penolong, sebaik-baiknya penolong. Akhirnya Allah pun berfirman kepada api, Qul ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah juga pada tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah beserta kaumnya dari bencana banjir bandang. Kapan hal itu terjadi? Juga pada tanggal 10 Muharram. Muslimin muslimat pemirsa Arera Channel dimanapun berada. Tidak hanya itu, Nabi Yunus alaihi salam setelah ia lari dari umatnya, dia pun ditelan oleh ikan hiu selama 40 hari 40 malam dalam perut tersebut. Dia pun diajari zikir oleh malaikat Jibril, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Biiznillah, dengan izin Allah, Nabi Yunus pun dimuntahkan oleh ikan tersebut, diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram.
Olehnya itu, karena banyaknya Nabi dan Rasul diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram, kita disunnatkan untuk melaksanakan puasa sunnah yang disebut dengan puasa Asyura. Kapan puasa Asyura? Di kalender 1442 Hijriah tahun ini, bertepatan pada tanggal 29 Agustus tahun 2020 di Sabtu yang akan datang. Olehnya itu, mari kita jangan melewatkan puasa sunnah Asyura tersebut. Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa Asyura. Rasul pun menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Amalan apa lagi yang sangat dianjurkan di tanggal 10 Muharram tersebut? Mari di hari tersebut kita berusaha bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Karena dengan bersedekah, berbagi dengan saudara-saudara kita, insya Allah akan menghindarkan kita dari segala macam bala, dari segala macam musibah. Dalam riwayat dikatakan, siapa orang yang membahagiakan saudaranya yang beriman, maka Allah menjadikan 70.000 malaikat senantiasa mendoakan orang tersebut agar diberikan ampunan oleh Allah sampai hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ahabbal amali ilallahi, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'dal faraid, setelah kewajiban ataukah setelah yang fardu, adalah membahagiakan saudaranya yang muslim. Mudah-mudahan kita termasuk di tahun ini, di tahun baru 1442 Hijriah, insyaallah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik ketaatan kita kepada Allah, lebih baik ibadah kita, lebih baik kesehatan lahir dan batin kita. Tentunya insya Allah menjauhkan kita, menghindarkan kita dari segala macam bala dan wabah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamu